Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu kembali bersama saya, Angel Nenggolan. Kami akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan berbagai informasi yang unik dan juga menarik. Tentunya hanya di liputan akhir pekan. Pemirsa, kerajinan tangan seperti menyulam dengan benang sudah familiar di telinga kita. Namun bagaimana dengan kerajinan tangan sulam pita? Nah, di Kota Medan terdapat sebuah toko yang menghadirkan beragam produk unik dan cantik tentunya menggunakan pita. 100% dibuat dengan tangan. Penasaran? Berikut liputannya. Beragam produk yang unik dan cantik ini tidak di sebarang tempat dapat kita temukan loh pemirsa. Halo pemirsa, kembali lagi di liputan akhir pekan bersama saya, Angel Nenggolan. Pemirsa pasti penasaran saya sedang berada di mana? Ya betul, saya sedang berkunjung ke salah satu rumah produksi usaha mikro kecil dan menengah yang dimana menghasilkan beragam jenis kerajinan tangan. Berbeda dengan kerajinan tangan pada umumnya, kali ini kita akan belajar mengenal lebih dalam terkait sulam pita. Sulam pita adalah salah satu teknik menghias kain dengan cara menjahit, menyulam pita pada kain yang akan dihias, membentuk daun dan beragam bunga-bunga nan cantik, sehingga terbentuk suatu desain baru seperti 3 dimensi. Sejarah mencatat sulam pita sudah dikenal lama, tepatnya pada pertengahan abad 17. Pada masa itu, sulaman pita tidak hanya digunakan untuk menghias busana, tetapi juga banyak diaplikasikan pada dompet, kerudung, selendang, dan lainnya. Berdasarkan metode pembuatannya, sulam pita yang biasa diaplikasikan pada kain maupun produk kerajinan berbahan kain lainnya. Secara umum dapat dibedakan menjadi 2 macam varian, di antaranya sulam pita gaya Eropa dan sulam pita Jepang. Adapun alat dan bahan membuat sulam pita membutuhkan pita dengan beragam jenis tergantung sulaman dan beragam jenis ukuran. Benang sulam, jarum sulam, pensil dan kertas, karbon jahit, bahan kain, pemindang, dan gunting. Anda dapat menghabiskan akhir pekan dengan bersantai di rumah, dengan kegiatan yang bermanfaat dan pastinya dapat menghasilkan pundi rupiah. Hal serupa yang dilakukan oleh Eti, perempuan Parubaya ini, memanfaatkan waktu santai dengan melakukan sulam pita. Ternyata produk yang dihasilkan oleh Eti diterima oleh kalangan masyarakat luar provinsi maupun mancanegara. Pemirsa, tahukah Anda bahwa manfaat baik melakukan aktivitas menyulam tentunya membuat Anda semakin kreatif, melatih konsentrasi, melatih kesabaran, dan tentunya dapat menjadikan peluang usaha. Aktivitas menyulam terlihat sangat mudah kita lakukan, akan tetapi sebenarnya menyulam membutuhkan konsentrasi yang tinggi loh pemirsa. Pemirsa harus berkonsentrasi agar benang atau pita yang digunakan tetap pada pola yang telah digambar dan tidak menggantung pada sisi belakang kain. Maka dari itu, pada proses menyulam ketika kita melakukan kesalahan di tengah proses menyulam, nah di sini tingkat kesabaran kita akan dilatih. Agar tidak penasaran, langsung saja kita bertemu dengan owner dari Jasmine Handicraft, yaitu Eti Syahrina Lubis. Pemirsa, produk tas yang cantik tadi yang saya tunjukkan kepada pemirsa itu adalah hasil tangan Bu Eti. Kita buat sarung bantal kursi. Sarung bantal kursi. Nah, Ibu, saya ingin mencoba belajar agar ilmu yang banyak dari Ibu bisa saya terima nih ya. Sulam pita itu terdiri dari pita-pita yang dengan berbagai ukuran. Jadi untuk satu produk seperti ini tidak memakai satu jenis Pita saja. Pita saja. Jenis ukuran, bukan. Kalau jenis pita saya memakai pita satin. Ada yang organdi. Nah, saya
spesialis untuk satin. Tapi ukurannya memang berbagi varian Sesuai ya, Bu, ya? dengan yang kita inginkan. Yang kita inginkan. Yang kita butuhkan untuk membuat itu jarum. Tapi jarum ini juga bukan jarum yang biasa kita pakai. Dia jarumnya besar ya. dengan ujungnya yang runcing. Diameternya lebih besar dari Ya. jarum pada umumnya ya, Ya Bu, benar. Jadi kalau kita mau beli biasanya di sini nomor 19 gitu. Kemudian dia ada yang jarum tumpul dan ada jarum runcing. Untuk menyulam tuh ada jarum tumpul dan kita memakai yang jarum runcing. Gitu. Kemudian kita perlu mindangan. Lalu untuk sari bunga itu kita biasa namanya tekniknya press knot. Nah, karena sulam pita ini ada dari Jepang dan ada dari Eropa. Sekarang tarik bunganya sampai habis sampai habis ya, Bu, ya. supaya jangan ada ketinggalan di bawah. Iya. Oke. Ya. Oke, masukkan. Sini, Bu. Iya. Oke. Itu tarik bawah. Tarik ini bawah. dipegang. Ini yang dipegang. Dipegang. Biar dia rapi ya, Bu, ya. Terus saja tarik nggak apa-apa. Terus sampai padat. Sampai padat. Oke. Selesai satu press knotnya. Coba. Jasmine Handicraft sendiri sebuah usaha kecil yang membuat handicraft sebenar-benarnya handicraft, dari mulai home care decor itu terdiri dari tudung saji, taplak meja, dan makin sekarang kita memulai dengan sulam pita. Jadi saya pilih satu sulaman yang jarang dibuat, apalagi untuk anak-anak remaja. Sulam pita, sulaman yang tidak menggunakan benang tapi menggunakan berbagai ukuran dan berbagai jenis pita. Di kain yang sekarang sudah saya kombinasikan. Kalau zaman dulu itu digunakan tetap kain setrimin, tapi sekarang saya sudah memakai kain katun, kain jersey, hingga sekarang lagi memulai dengan kain kanvas. Ya, pertama home care decor. Home care decor itu taplak meja, sarung bantal kursi, tudung saji, itu semua dikombinasikan dengan sulam pita. Belakangan ini karena kita punya kearifan lokal, kita sudah kombinasikan juga dengan ulos. Nah, selanjutnya kita makin meningkat. Kenapa kita harus punya tas luar? Jadi kami timnya membuat satu desain yang menggunakan sulam pita untuk tas. Jadi belakang ini kita sudah membuat tas, dompet, topi dengan sulam pita. Pada tahun 2012, Jasmine Handicraft berdiri dengan produk home care decor. Awalnya berbahan dasar kain flanel. Adapun produk yang dibuat pertama kali seperti toples, tempat tisu, dan lain sebagainya. Pada tahun 2020, usaha Eti mendapatkan izin usaha legalitas dan terus berkembang. Akan tetapi, pada tahun yang serupa pandemi COVID-19 melanda, membuat dirinya beralih memproduksi masker kain fashion. COVID memang awalnya saya malang melintang. Tadinya toko sudah mau diresmikan, kita tutup karena tidak mungkin. Tapi alhamdulillah di COVID malah 2 tahun itu rezeki saya melebihi dari 2012 sampai awal COVID. Karena saya sampai bisa mengekspor masker dengan sulam pita ke luar. Untuk 1 bulan saya bisa membuat 12.000 masker sulam pita. Tapi saya mengirim itu untuk negara ASEAN. Karena untuk Eropa saat itu banyak permintaan, tapi kita nggak bisa, kendala pengiriman. Untuk ASEAN sudah. Permintaan yang kita tidak bisa turuti itu yang dari Amerika Latin dan Amerika. Padahal pangsa pasar kita itu lebih besar di Amerika Latin dan Amerika. Kenapa? Mereka menghargai handmade.
Berapapun kita kasih price-nya, harganya, mereka mau. Cuman kendala lagi pengiriman. Tapi alhamdulillah ini kalau sudah belakangan ini dari kementerian sudah bisa ada jalan keluarnya. Kalau kita mau ekspor, mereka sudah kasih jalan supaya itu ekspor, tapi ekspornya bukan kita sendiri satu kontainer, berbagi sama jadi moga saya bisa mulai untuk Miss tahun depan sudah mulai memperkenalkan dengan produk luar melalui Diskop gitu. Hingga saat ini, Eti dapat memproduksi ratusan produk per bulannya, tergantung pemesanan dari customer. Tidak hanya itu, produk sulap pita yang dihasilkan Eti kerap kali dilirik oleh customer mancanegara. Jadi sudah tidak diragukan lagi kualitas dari produk Jasmine Handicraft. Nah pemirsa, di Jasmine Handicraft sendiri tidak hanya menyediakan produk home decor atau perlengkapan rumah, tetapi ada juga produk tas maupun topi yang seperti saya gunakan ini. Dan uniknya lagi pemirsa, produk dari Jasmine Handicraft sendiri menggunakan bisa dibilang dia mengadaptasikan kain ulos seperti tas yang saya pegang ini. Sangat menarik ya pemirsa dan cantik. Ini sangat cocok untuk jika ke acara formal maupun non formal. Nah, bagi pemirsa yang berminat untuk membeli atau melakukan pemesanan, boleh nih bisa datang langsung ke Jasmine Handicraft atau melakukan pemesanan di nomor yang tersedia. Saya Angel Nenggolan, terima kasih dan sampai jumpa. Sulam pita dapat menjadi salah satu aktivitas yang dapat Anda lakukan untuk menghabiskan akhir pekan. Selain melatih konsentrasi dan kesabaran, dapat juga menjadi peluang usaha. Sementara bagi pemirsa yang tertarik untuk membeli produk Jasmine Handicraft, Anda dapat langsung berkunjung ke toko Jasmine Handicraft. Pemirsa, setelah iklan berikut ini, kami akan mengajak Anda melihat proses pembuatan jus kitna. Tetaplah di Liputan Akhir Pekan.